Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Mei 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem ke tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang ke-32, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu, dan keturunannya tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Jumat tanggal 30 Mei 2025. Kita patut bersyukur ya. Hari Minggu kemarin ya, hari Kamis kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita ya. Jadi di Yeremia 29 ayat yang pertama, beginilah bunyi yang dikirim oleh Nabi Yeremia ya. Jadi Nabi Yeremia ini dipakai Tuhan ya, dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, orang buangan ke Babel. Jadi Yeremia ya, memberitahukan nabi-nabi yang tersisa di Babel sana ya, yang terbuang, kepada imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ya, ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem itu. Jadi Nebukadnezar membuang orang ke Babel, tapi ada Nabi Yeremia di sana ya, untuk memberitahukan orang sana ya, di Babel itu pembuangan ke sana ya. Ayat kedua, itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem ya. Jadi tukang pandai besi juga keluar dari Yerusalem ya, terbuang ke Babel sana ya, Bapak Saudara ya. Jadi intinya kalau kita hidup di dalam Tuhan ya, makin bersyukur makin kita diberkati. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, kita susah dapat berkat, Bapak Saudara, karena bersungguh-sungguh ya, Bapak Saudara, tentu kita harus bersyukur ya. Ayat kelima, didirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi kita menikmati hasil jerih payah kita, pekerjaan kita, kebun, ladang, bekerja apa saja, diami saja di sana ya, bekerja yang baik ya, jujur dan terpercaya. Hasil jerih payahmu tidak sia-sia kalau bersekutu dengan Tuhan ya. Didirikan rumah di sana ya, Bapak Saudara, hujan membabilkan ya, berdoa dan bekerja ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bergaulah dengan Tuhan ya, dengarlah suara Tuhan. Ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan ya. Jadi berdoalah kepada kota itu, kepada Tuhan, berdoalah ya, saling mendoakan supaya sejahtera ya, ada kemajuan hidup ya, anak buah doain bos dan sebaliknya ya, di sekitar kita, rumah tangga kita ya, supaya sejahtera, makin maju. Doa penuh kuasa, sakit penyakit sembuh, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga, kesejahteraan. Jadi sama-sama sejahtera, dia sejahtera, kita juga sejahtera, karena kita libatkan doa
Ya, saudara. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ya, jadi 70 tahun baru Tuhan memperhatikan orang di Babel. 70 tahun itu lama. Bukan 7 tahun, tapi 70 tahun. Barulah Tuhan memperhatikan orang di Babel. Itu karena jahat itu. Ya, orang jahat itu lama diperhatikan. Ya, makanya lahir baru, takut Tuhan. Kalau cepat diperhatikan oleh Tuhan. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan menepati janjinya. Dia akan kasih tempat yang baik lagi. Ya, disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus, Allah yang Esa. Ya, indah pada waktu. Kemudian Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan Tuhan itu indah pada waktu mengenai kita. Ya, saudara, dengar-dengarlah suara Tuhan dan takut akan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Tuhan kasih rancangan damai sejahtera. Ya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada hari depan yang penuh keberhasilan, harapan, sukses. Dari gagal, Tuhan buat kita berhasil. Itu rancangannya, saudara. Indah pada waktu. Yeremia 29:11. Ayat yang 32, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya. Tuhan menghukum Semaya karena dia jahat. Orang Nehelam itu dan keturunannya tidak akan seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik. Jadi tidak ada keluarganya yang melihat yang baik di bangsa. Dihukum juga keluarga. Yang kulakukan kepada umatku, demikianlah firman Tuhan. Sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Kalau murtad itu, ya, tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, itu penghukumannya. Makanya tidak ada yang baik bagi dirinya di bangsa itu. Bertobat. Ya. Matius 3:2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita juga demikian. Suka main gelap, bertobat. Ya. Iri sana. Ya. Cerita tinggi. Ya. Jadi kalau kita makin maju, kita makin berhasil dekat Tuhan, setan tidak tinggal diam. Ya. Mengintip kita, kompromi dengan dosa. Tetapi kalau kita hidup penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita kalahkan semua. Ya. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Jumat tanggal 30 Mei 2025 di Yeremia 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 32, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya, tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.